Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tiada pernah dapat bisa kita ukur. Selayaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjunan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang taat dan mendapatkan syafaat di hari penghisabannya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu makhluknya yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita tahu saat ini, baik alam semesta ataupun binatang ataupun manusia sekalipun. Itu semuanya sudah melalui tahap rahmah, penciptaannya melalui kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, semuanya tercipta begitu sempurna. Begitupun dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya adalah aturan-aturan yang sangat penuh dengan kasih sayang. Ketika seseorang berazam akan melakukan sebuah keburukan, kemudian dia tidak melakukan perbuatan buruk itu, maka selama perbuatan buruk itu tidak dilakukan, dia tidak akan berdosa. Tetapi apabila seseorang berazam, berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, betapapun karena terkendala satu dan lain hal sehingga kebaikan tersebut tidak dilakukan, dia tetap akan mendapatkan pahala. Begitu hebatnya aturan main yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Bahkan kita masuk ke dalam surganya Allah pun bukan karena amaliyah ibadah yang dilakukan dalam keseharian kita. Kita semuanya mengetahui bahwa pembelajaran yang terjadi saat ini sangat jauh berbeda sekali dengan pembelajaran ataupun ta'lim di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pembelajaran sifatnya monolog. Artinya para sahabat tinggal terima beres apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saat ini kebanyakan metode pembelajaran itu sifatnya dialogis, sehingga apabila ada satu hal yang kurang difahami oleh seorang murid, maka dia akan bertanya tentang sesuatu yang tidak dia fahami. Begitupun ketika ada sesuatu yang mengganjal dan dirasa kurang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, itu para murid tidak segan untuk mengkoreksi apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Nah, berbeda pada saat zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu dalam sebuah halaqah, dalam sebuah majelis ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulannal jannata ahadukum a'malukum." Sungguh tidak akan pernah masuk surga kamu sekalian dengan amal-amalan yang telah kamu kerjakan. Oh, sudah memakai lan taukid, berarti ada penegasan yang begitu kuat bagi para sahabat dan termasuk bagi semua yang mendengarkan itu,
ketika Rasulullah bersabda, sungguh tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan amaliyah ibadah yang telah mereka lakukan. Para sahabat saat itu termenung, diam, saling melirik satu sama lainnya. Loh, kok bisa Rasulullah bersabda seperti itu? Lantas untuk apa kami selama ini beribadah jika toh ibadah yang kami lakukan itu tidak bisa membuat kami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat itu ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitupun dengan engkau ya Rasulullah, apakah engkau pun sama? Amaliyah ibadah yang engkau lakukan selama ini pun tidak bisa membuat engkau masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah menjawab, "Wala ana." Begitupun dengan aku. Semua perbuatan amaliyah ibadah yang telah aku lakukan itu tidak bisa membuat aku masuk ke dalam surganya Allah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya bagiku. Hadirin rahimakumullah, sudah jelas dalam hadis ini yang membuat masuk atau tidaknya seseorang ke dalam surganya Allah bukan karena ibadahnya yang hebat, tetapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Maka sudah tidak pantas lagi jika ada seseorang membangga-banggakan ibadah yang telah dia lakukan dalam kesehariannya, karena sudah jelas bahwa yang memasukkan ke dalam surganya Allah itu bukanlah amaliyah ibadah yang dilakukan, melainkan hanyalah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat, di mana saat itu Rasulullah menceritakan ada seorang ahli ibadah yang hidupnya selama 500 tahun dia habiskan untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dia meninggal di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap orang yang ahli ibadah ini, "Udkhulil jannata birahmati." Engkau wahai ahli ibadah, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Namun apa jawaban dari seorang ahli ibadah ini? Ya Allah, aku tidak mengharapkan rahmatmu, aku tidak mengharapkan kasih sayangmu. Cukup dengan amaliyah ibadah yang telah aku lakukan selama aku hidup, selama 500 tahun aku telah beribadah tiada henti kepadamu. Itu saja yang menjadi wasilah agar aku bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Maka kemudian amaliyah si ahli ibadah ini ditimbang mizanul amal, dan alangkah kagetnya ternyata ibadahnya yang selama 500 tahun ini hanya seimbang dengan nikmat Allah berupa kenikmatan bisa melihat dengan satu biji bola mata saja. Hadirin rahimakumullah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika satu biji bola mata saja yang telah diberikan oleh Allah untuk kita harus ditebus dengan rasa syukur berupa ibadah selama 500 tahun, lantas bagaimana dengan kaki kita yang selalu kita pakai untuk jalan-jalan menikmati keindahan alam yang telah diciptakan oleh Allah? Bagaimana dengan telinga kita yang kita gunakan untuk mendengarkan lantunan merdu ayat-ayat suci Al-Quran? Bagaimana dengan kenikmatan Allah yang lainnya yang telah kita rasakan mulai semenjak lahir sampai detik ini? Sudah berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, dan itu semua sungguh tidak akan bisa terbayar dengan rasa syukur dalam bentuk apapun. Melalui hal ini kita sama-sama menyadari bahwasanya ibadah sehebat apapun ternyata tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang kita cari dalam ibadah itu? Tiada lain dan tiada bukan sebagaimana kita melakukan puasa, bahwa yang dicari oleh kita hanyalah ridho Allah semata, imanan
dan ihtisaban. Sebatas hanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya sebatas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang sudah berlumuran dosa, berlumuran maksiat, dan dia apakah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tenang saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan pernah kita semuanya berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan menghapus semua dosa yang ada, dengan catatan bahwa kita betul-betul melakukan taubatan nasuha. Mudah-mudahan hadirin sekalian, dalam waktu yang singkat ini kita sama-sama untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita saat ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan memang apabila jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita tidak pernah bertemu lagi dengan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin umur kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan juga Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.